Selamat mendengarkan. Alden tampak tertidur di kursi karena menunggu Akila yang bekerja hingga sore hari. Pria itu takut jika dia kembali ke hotel. Wanita yang sangat dia cintai itu kembali menghilang. Salah satu dari karyawan minimarket ada yang ingin membangunkan Alden. Tapi Akila memohon untuk tetap membiarkan pria itu tidur. Akila merasa kasihan karena Alden terlihat capek sekali. Tepat jam 5 sore waktu Seoul, Akila keluar dari minimarket. Melihat Alden masih terlelap di bangku dengan mulut terbuka, kelihatan capek banget. Tidak akan ada yang menyangka jika Alden seorang CEO melihat keadaan dirinya saat ini. Rasa cinta Akila membuat dia merasa bersalah melihat keadaan Alden saat ini. Akila mengguncang tubuh Alden pelan, berharap pria itu segera membuka mata. Beberapa kali melakukan itu, barulah dia membuka mata. Alden tersenyum saat membuka mata dan melihat Akila ada di hadapannya saat ini. Pria itu gembira karena Akila tidak meninggalkan dirinya lagi. "Bangunlah, kamu membuat orang-orang jadi memperhatikan saat mau masuk minimarket," ucap Akila dengan suara sedikit sinis. Wanita itu masih kesal dan marah. Melihat wajah Alden mengingatkan Akila pada kejadian di hotel itu. "Sayang, kita mau kemana?" tanya Alden pelan. Takut Akila marah lagi. Wanita itu bukannya menjawab pertanyaan Alden, tapi melangkah perlahan meninggalkan minimarket. Alden langsung bangun dan melangkah menyusul Akila, hingga posisi mereka saat ini berdampingan. "Kita kemana, sayang?" tanya Alden saat telah mensejajarkan langkahnya. "Aku juga nggak tahu harus kemana," ucapan Akila membuat Alden kaget. Wanita itu terus melangkah hingga berhenti di sebuah kafe yang pengunjungnya dipenuhi para remaja Korea. Akila melangkah masuk diikuti Alden. Akila memilih duduk paling sudut agar bisa lebih leluasa nanti saat mengobrol. Setelah wanita itu duduk, Alden ikut duduk. Akila memesan makanan dan minuman. Sambil menunggu pesanan datang, gadis itu memainkan ponselnya. "Kila, aku ingin bicara," ucap Alden. Entah mengapa lidahnya terasa keluh saat ingin bicara. "Silakan, dari tadi kamu juga sudah bicara," ujar Akila. Alden menarik napas dalam. Tidak pernah pria itu melihat Akila marah dan bicara kasar. Biasanya dia yang paling bersuara. "Aku dan Fiona tidak ada hubungan apa-apa. Malam itu pertama kali kami berdua. Itu semua bukan keinginanku. Semuanya telah Fiona rencanakan agar kita putus," ucap Alden terbata. Akila tampak tersenyum mengejek. Bagaimana dia bisa percaya dengan ucapan Alden jika dia melihat semua itu dengan mata kepalanya? "Fiona sengaja memberikan obat pada minumanku, agar aku tidak menyadari apa yang akan dia lakukan selanjutnya," ucap Alden berharap sekali jika wanitanya percaya. Akila kembali tertawa. Ucapan Alden itu seperti cerita-cerita novel online yang sering dia baca. Dalam novel karya Mama Rani dan Susanti 31, autor favoritnya itu. Mereka juga sering menceritakan kisah begini. "Alasannya sangat klise, seperti novel yang sering aku baca. Tidak sengaja tidur karena diberi obat perangsang," ucap Akila datar. Alden langsung terdiam mendengar ucapan gadis yang dicintainya itu. Sesakit apa hati wanita itu, sehingga tidak percaya lagi semua yang dia ucapkan. Alden memajukan tubuhnya ke depan, agar lebih dekat dengan Akila yang duduk berhadapan dengannya. Dalam hatinya Alden berkata, jika tidak akan mudah meyakinkan wanita itu. "Kila, aku bersumpah demi apapun, jika apa yang aku katakan itu benar, aku tidak pernah membohongi kamu. Cobalah kamu berpikir dengan hatimu. Pernahkah aku berkata bohong? Pernahkah aku menyakiti hatimu? Pernahkah aku mengecewakan? Aku menyayangi kamu, bahkan sangat mencintai kamu. Apakah mungkin aku mengkhianati kamu?" tanya Alden. Akila hanya terdiam mendengar ucapan Alden. Diakui wanita itu jika selama mereka menjalin hubungan, pria di hadapannya saat ini tidak pernah menyakiti hatinya. Namun, apa yang dia lihat saat Alden dan Fiona dalam satu kamar membuat Akila sangat kecewa. Akan lebih mudah untuk memaafkan orang biasa daripada memaafkan luka yang diberi oleh orang tercinta. "Aku tidak marah jika kamu sering berbohong, tetapi aku kesal pada diriku sendiri, sebab aku tidak akan lagi mempercayaimu." "Kata-katamu terlalu manis, Al." Imbu Akila menarik tangannya yang digenggam oleh Alden. "Dari situ aku Alden tidak pernah menyakitinya dahulu. Namun sekarang telah berbeda. Mau ditampik bagaimanapun, Alden tetap salah di mata Akila. Terjebak bagaimanapun seorang pria jika benar-benar cinta,
akan ada alasan yang akan membuatnya sadar bahwa apa yang dia lakukan akan mengecewakan wanita yang dicintainya. Namun Alden sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Akila, percayalah padaku, kumohon. Pinta Alden dengan pancaran mata menyiratkan harapan sangat dalam. Aku tidak tahu harus mempercayai yang aku lihat atau omonganmu, Al. Semua terasa nyata dan sakit. Lirih Akila. Tapi aku sungguh mencintaimu, Kila. Dalam lubuk hatiku paling dalam. Tidak pernah sekalipun terbesit rasa untuk mengkhianatimu. Aku telah dijebak. Kau harus tahu itu. Jika kau benar-benar dijebak, apa kau bisa membuktikannya? Untuk pertama kalinya, Akila memberanikan diri membalas tatapan yang Alden layangkan. Mungkin dengan satu bukti, itu bisa melunakkan hati Akila yang telah mengeras karena rasa sakit. Mungkin orang lain mengira sikapnya terlalu berlebihan. Akan tetapi apa pernah kalian berpikir? Rasa sakit mendapati pria yang telah merancang masa depan bersama, tidur dengan wanita lain, jika tidak pernah berhenti menghakimi orang lain. Aku punya bukti, Kila. Setelah ini kau ingin kembali padaku? Tergantung. Mendapat harapan dari Akila, Alden segera mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan bukti yang telah Randy kumpulkan selama ini. Lihatlah, Kila. Fiona dan beberapa orang berusaha menjebakku. Ujar Alden. Akila bergeming. Tatapannya tertuju pada benda bibi Alden yang menampilkan beberapa video. Mulai dari video saat seseorang memasukkan sesuatu ke minuman Alden, lalu saat Alden mulai hilang kendali, pria itu dipopong oleh beberapa orang memasuki kamar hotel. Detik yang sama, Fiona ikut menyusul masuk ke kamar hotel tersebut dan tidak keluar lagi. Kau percayakan kalau aku dijebak, Kila? Aku hanya mencintaimu. Jadi tidak mungkin. Sekarang aku percaya bahwa kau dijebak, Al. Tapi, Akila menjeda kalimatnya. Meski bukti telah ada di depan mata, keraguan Akila akan cinta Alden masih saja bersemayam di dalam hati. Mungkin karena wanita itu adalah sahabatnya sendiri. Apa kau bisa memastikan bahwa tidak melakukan apapun pada Fiona? Kau bisa memberiku bukti tentang itu? Lanjut, Akila berhasil membuat Alden diam 1000 bahasa. Sungguh, pertanyaan Akila yang satu ini tidak bisa Alden tampik, karena dia sendiri tidak tahu apa yang telah dia perbuat malam itu bersama Fiona. Kau tidak bisa menjawab, kan? Kila, aku mohon beri aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Aku percaya kau mencintaiku, Al. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Kau tidur dengan sahabatku sendiri. Bisa dikatakan kalau kau bekas dari... Akila tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rasanya untuk menerima Alden kembali sangat sulit. Mungkin masa lalu seharusnya dilupakan dan menerimanya. Tapi hati Akila tidak sebesar itu. Uruslah Fiona dan jangan pedulikan aku lagi. Akila beranjak dari duduknya hendak pergi. Tapi urung ketika semua pengunjung memperhatikan dirinya. Karena penasaran, Akila menoleh dan mendapati Alden bersujud. Alden, apa yang kau lakukan? Apalagi yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkan aku, Kila? Tolong beri aku kesempatan kedua untuk membahagiakan dirimu. Mari wujudkan rencana masa depan yang telah kita susun sebaik mungkin. Rumah impian, keluarga kecil bahagia, dan... Cukup, Al. Bahagiaku hanya bersamamu, dan hidupku hampa tanpamu. Aku bilang cukup, Al. Kau membuatku dilema antara harus memilih egoku atau hatiku. Lirih Akila mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Perlahan-lahan Akila berjalan mundur. Detik yang sama dia membalik tubuhnya dan meninggalkan kafe dengan perasaan berkecamuk. Kenangan-kenangan indah bersama Alden bermunculan satu persatu dalam bayangan Akila, membuat air mata tidak terasa membasahi pipi mulusnya. Aku tidak akan pulang sebelum bisa membawamu bersamaku. Teriak Alden tanpa peduli dengan pendapat orang lain. Hal itu semakin membuat hati Akila dilanda kebimbangan yang teramat dalam. Aku mencintaimu, Al. Tapi aku juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa kau telah tidur dengan sahabatku. Batin Akila bersambung.